Ya, bagus. Kita lanjut ya. Ini saya kasih nasihat untuk bidang sisi keagamaannya. Pertama, Anda kalau sudah berumah tangga, usahakan itu pastikan sholat 5 waktu Anda tidak terlaksana. Artinya laksanakan sholat 5 waktu, karena itu pedoman Anda untuk hidup di dalam berumah tangga. Kalau orang berani meninggalkan sholat, berarti dia mencoba berani melawan aturan Allah. Nah itu, jadi salah satu timbangan pasangan kita itu baik, berarti sholatnya baik. Paling tidak itu. Karena dengan Allah aja berani, apalagi punya istri. Nah, yang kedua, sayangi orang tua dan sayangi mertua. Jadi orang tua Anda itu menjadi 4. Jangan bedakan, sayangi orang tua dan mertua. Seumpama Anda itu punya orang tua yang sepuh, maka belajarlah Anda ikhlas memelihara hati-hati itu. Karena itu ada hukum kausalitas berlaku, hukum karma. Maka seumpama Anda memiliki orang tua yang sepuh atau kakek datuk di rumah, maka Anda belajarlah ikhlas memeliharanya. Sesungguhnya Anda sedang memegang kunci surga, tapi belajar ikhlas. Dan umumnya, manakala Anda baik dengan orang tua Anda, insya Allah anak Anda juga akan baik dengan Anda. Nah, karena hidup kita ini giliran. Pada saat ini Anda masih gagah-gagah begini, cantik-cantik nih, muda-muda, tenaganya masih 90%. Nanti seusia kami 50-an satu begini, itu tenaganya sudah mulai turun terjadi 70-60%. Dan kekuatan tubuh juga menurun. Itu memang sunnatullah, qadarullah itu. Yang bisa diapa-apain, yang bisa dilawan. Sehebat apapun kita punya dokter, seperti presiden aja kan dokternya banyak tuh. Presiden itu berapa dokternya? 60 ya? Dengan segala spesialisnya. 60 yang menangani kepresidenan itu, yang mati juga presiden kan. Apalagi kita yang punya dokter ini. Nah jadi pada saatnya nanti kita akan menua, pada saatnya juga kita akan kembali kepada ilahi Rabbi. Maka karena kita menua, ada kalanya kita tidak sanggup akan hidup sendiri, tidak bisa mandiri lagi. Bahkan ke WC pun kita akan dipapah. Itu gambaran-gambaran. Jadi gambaran orang tua yang ada di rumah kita sekarang, gambaran datuk nenek kita yang ada sekarang itu gambaran kita. Fotokopinya sudah muncul, kita tinggal lihat tuh nanti begini. Itu memang takdirnya gitu. Nah makanya supaya lapang menghadapi itu, maka belajar ikhlas, termasuk juga memeliharanya. Karena tujuan Anda punya anak itu, tujuan ayah kita juga punya anak itu agar ada yang memelihara kita dari tua. Nanti kan Anda punya anak nih, makanya usahakanlah Anda punya anak. Maksud saya kalau subur ya berarti bersyukurlah. Dan kalaupun Anda pakai keluarga berencana sebagaimana yang kami sampaikan nanti ada penyampaiannya pada materi yang di Tenggarok, itu Anda harus punya anak dulu sebaiknya. Karena kami ini menangani kasus orang yang tidak punya anak banyak. Yang kasihan betul, bolak-balik berobat, kan tubuhnya tidak menerima, gitu. Jadi susah. Jadi kalau Anda bisa punya anak bersyukurlah. Ya paling tidak Anda paling nyaman tuh punya anak 3, jadi lapang itu 3 rapi begini. Jadi ada yang diandalkan di hari tua. Salah satunya itu bisa ada yang bantu Anda. Kalau bagus lagi 5, aman tuh. Nah, punya anak, hati-hati jangan tidak punya anak, karena kami ini menangani kasus orang betapa gelisahnya. Mereka yang belum punya anak itu sampai Pak saya sudah 15 tahun Pak belum punya anak, itu gelisah tuh. Padahal sudah staf saya Tenggarong juga gitu dulu. Saya kan punya staf Tenggarong dulu. Saya kan pindah sini baru 2 bulan setengah. Saya aslinya dari Tenggarong Kota. Rumah saya Tenggarong Kota juga, tugas di Tenggarong dulu, barusan dipindah sini. Itu gelisahnya luar biasa, kasihan. Maka kalau Anda sebentar-bentar hamil, bersyukur itu. Tinggal Anda laksanakan. Ada kan sumber kehidupannya sudah ada, tinggal ngatur mah. Yang repotnya kan sumber kehidupannya nggak ada. Mereka yang maaf ya, kalau tak benar mandul, ya belajar sabar lah kalau tak benar mandul, baik suaminya maupun saya juga nangani orang yang suaminya mandul, yang istrinya mandul, ya bersabarlah. Ya paling tidak Anda bisa melihara anak keluarga atau orang yang itu bisa diandalkan untuk memelihara kita dari tua. Nah artinya berusahalah untuk bakti kepada orang tua. Nah kemudian nih, seumpama Anda nanti tinggal satu rumah dengan mertua. Ini kasus yang banyak terjadi. Seumpama Anda tinggal satu rumah dengan mertua,
tinggal mertua atau mertua ya, maka Anda belajarlah bertata krama, beradab dan bersopan santun yang baik. Karena Anda akan terlihat dari pagi sampai pagi lagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Maka sikap Anda akan terbaca. Maka bagus-baguslah Anda bersopan santun, kemudian saling membantulah di rumah. Jangan seperti yang tempo hari kejadian di Kota Bangun itu. Kata keluarganya, kami mendapat mantu tak beruntung, mendapat mantu tak beruntung. Sudah andaikan Pak, menantu kami itu hanya tidak bekerja, kami masih ikhlas Pak, menampungnya di rumah. Ini sudah tidak bekerja, numpang tidur di rumah mertua, meniduri anaknya, numpang makan di rumah mertua, malamnya main biliar, ongkos rokok dan main biliar, minta dengan istri, istrinya minta dengan ayahnya. Mantap kan? Seumpama Anda mau jadi mertua, senang gak dapat menantu begitu? Jawab nih, senang gak? Ya. Ngerti ya? Nah itu kasusnya saya juga nanti. Nah jadi Anda jadi laki-laki ataupun jadi perempuan, belajarlah bakti kepada orang tua dan mertua. Seumpama di rumah mertua itu kotor, kita bantu sapu. Seumpama mertua lagi nyuci motor di rumah, kita cepat bantu. Ya dosa ya saya aja bantu. Jangan malah sebaliknya, ada duduk di kursi dengan kaki yang melipat ompang-ompang lalu di video. Narasikan lagi videonya di YouTube, dia apa namanya di Facebook. Mertua saya rajin sekali. Kurang asal kamu. Jadi jangan sampai begitu. Seumpama Anda silang sengketa dengan mertua nih, ingat ini. Karena biasanya umumnya itu mertua perempuan tuh lebih teliti, bahasa umumnya itu lebih cerewet sedikit. Wajar, karena mertua perempuan itu melahirkan, dia tidak ingin anaknya jatuh ke tangan orang yang berwatak jahat. Maka kalau mertua dan perempuan itu agak sedikit teliti, terima, karena itu memang aslinya seperti itu. Dan kasusnya rata-rata itu dengan mertua perempuan, jarang dengan mertua laki-laki. Kalau mertua laki-laki itu dia nanti tulus aja, yang penting kelihatan bagus sudah ada, damai dah itu. Kalau mertua perempuan, Anda akan ditelitinya. Maka seumpama Anda punya ketidaksenangan dengan mertua, jangan sampai retak. Karena itu retak sedikit saja akan menjadi luka yang menganga. Ini pengalaman. Kami banyak menangani kasus begitu. Jadi hati-hati. Nah, tapi seumpama mertua Anda segar, sehat masih, dan tidak ingin Anda dimintanya diam di rumahnya, tidak. Berarti Anda harus berusaha untuk mandiri. Cepat-cepat nabung uang, beli tanah, beli tongkat, bikin rumah. Rumah sendiri itu akan lebih terasa nikmat meskipun kecil. Nah, tempoh hari saya kebetulan tinggal di rumah dinas, sebentar di rumah dinas nabung beli tanah. Beli tanah bikin rumah kayu bikin rumah kayu yang sederhana, tinggal berduaan. So, kalau Anda tinggal berduaan di rumah Anda sendiri, mohon maaf ya, Anda mau telanjang bulan pun seharian di rumah gak ada apa-apa. Karena itu rumah Anda sendiri. Tapi kalau dengan mertua berarti Anda telanjang bulan hanya biasanya di kamar. Nah itu seumpamanya saking enaknya Anda punya rumah sendiri. Maka yang ketiga dalam hidup Anda harus bisa membedakan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder dan kebutuhan luxury. Utamakan dulu dalam rumah tangga, suami penuhi dulu makan, minum istri dan anak. Wajib itu nafkahi, itu tugas suami memang, mau nggak mau. Meskipun istri kerja, tapi suami itu tanggung jawab utama. Makan, minum. Habis itu pakaian secukupnya. Bila sudah robek-robek, busuk banget, ganti. Kalau tidak ya amankan, tidak usah diganti. Jangan juga beli pakaian tiap bulan. Ya standar 6 bulan, setahun beli satu-satu aja. Jangan setahun beli 20. Nah kemudian yang ketiga, yang tadi pakaian, baru yang ketiga papan. Usahakan Anda punya tempat tinggal. Hidup itu, ini pengalaman kami yang sudah tua. Kalau Anda sudah punya rumah, lapang sudah itu. Berarti Anda terlepas dari menyewa kan? Terlepas dari menyewa. Berarti ongkosnya sudah bisa disetting untuk sewaan, untuk bisa kita santai di rumah. Maka usahakan dulu yang utama itu rumah kalau bisa punya. Saya melihat ada orang nyewa di rumah saya. Jadi salah dia itu
cara berpikir, dia mengutamakan yang luxury. Luxury itu kan yang mewah, seperti mobil, perhiasan. Nah, jadi mestinya dia beli tanah dulu, baru kalau memang mampu mengkredit ya beli rumah langsung, bisa dihuni kan, beli rumah. Dia tidak beli mobil tapi rumah nyewa. Salah. Itu sama juga kasusnya yang di kantor camat. Itu berperkara itu. Kata istrinya, Mas kita gak usah beli mobil, kita beli tanah dulu, kita bikin pelan-pelan, nanti kalau ada gaji kita sisihkan, tongkat beli 5 biji, 10 biji gitu kan. Kalau saya sih membela istrinya, cara berpikirnya bagus. Tapi suaminya mungkin karena gengsi karena melihat teman-temannya di kantor pakai mobilan. Ya saat itu kan di Tenggarong itu, di kantor bupati itu masih ada TPP, kalau nggak salah model mereka itu TPP itu tunjangannya masih penuh. Nah pas kena musim pandemi tadi ya, pandemi apa itu? Sebelum pandemi itu ada musim mana juga, pengurangan anggaran. Itu dikurangi 50% nggak salah. Nah akhirnya dia tidak bisa lagi nyicil. Kan beli mobil nyicil di bank. Akhirnya gajinya dengan tunjangannya tidak mampu lagi menutupi itu. Akhirnya kelahi itu. Sengketa jadinya dengan istrinya. Kata istrinya kan sudah kubilangin, kita jangan beli mobil. Kita belum punya rumah, beli rumah dulu. Nah, sementara dia suaminya tidak mampu lagi nyicil. Akhirnya mobilnya ditarik, leasing. Hilanglah uang muka. Perkara rumah tangga, benar istrinya. Kata istrinya kita beli rumah dulu, beli tanah dulu. Nah, jadi Anda harus pandai-pandai berpikir supaya tidak terjebak dalam kehidupan dengan penawaran-penawaran yang bagi Anda tidak penting. Hati-hati. Sama istri juga jangan ini saya kasusnya juga ada. Cicilan di mana-mana. Akhirnya suaminya pulang kerja gak bisa tidur. Mbak, cicilan panci. Nah, Mbak, cicilan baju. Bukain. Mbak, cicilan jilbab. Lagi juga akhirnya. Suaminya gak bisa istirahat. Masa kalau suaminya gaji 8 juta sebulan kamu gak sanggup beli tontang gitu. Kalau 8 juta kan besar betul. Kalau gaji saya aja pakai golongan 4 begini, cuma 5 juta aja. Dan alhamdulillah bisa aja hidup kita. Karena kita bergantung kita juga sih sebenarnya gini. Secara ekonomi dalam rumah tangga itu besar penghasilan akan habis manakala tidak bisa ngatur. Kecil penghasilan akan tersisa manakala bisa ngatur. Jadi bergantung kita tuh. Gaji 100 juta pun akan habis kalau Anda bisa ngatur. Jadi itu. Nah, jadi kalau bagi saya, kalau ingin contoh, saya full gaji ke tangan istri. Full. ATM saya dipegang istri, ini saya sebentar satu aja ATM. Gaji masuk ke ATM yang di tangan istri. Saya mana-mana, termasuk mau ke sini, minta uang, bensin saya 100.000. Ini uangnya. Sama minta uang saya. Full gaji saya ke istri. Tapi istri bertanggung jawab. Apapun pengeluarannya yang di atas 100.000 dia ngomong. Tapi kalau untuk keperluan dapur tidak usah ngomong lagi, sudah pasti 3 juta. Kalau keperluan dapur sudah pasti 3 juta. Jadi itu tidak ngomong dia. Bah, saya mau pergi belanja bulanan. Nah, tapi selain itu mau beli jilbab, mau beli apa dia ngomong. Nah, itu manajemen terbuka supaya kita sama-sama paham. Jadi jangan juga istri mentang-mentang dikasih full duit, tapi Anda tidak amanah. Tidak bertanggung jawab, dihutangkan ke orang. Kamu mau hutang di dapur dengan aku punya duit nih. Hutangin ke orang, dipinjamkan atau beli yang tidak bermanfaat, salah. Anda kalau dipercaya suami full begitu, maka apapun yang Anda akan keluarkan lapor. Yang nilai 100.000 ke atas. Istri saya lapor dia, Bah, aku beli juga boleh nggak? Boleh. Nanti dia lapor lagi harganya segini. Lebih bagus Anda teliti begitu daripada Anda jadi masalah. Nah, jadi bendahara saya, istri saya baru kemana-mana minta uang. Minyak habis sudah, minta uang, kasih. Kadang-kadang karena saling percaya dia nawarin, masa segitu cukup. Nah, tapi asalkan sama-sama amanah. Nah, terus yang keempat, dimanapun Anda berada, jadilah Anda orang baik. Ini kan nanti tidak semuanya Anda tinggal di tempat Anda lahir. Kadang-kadang Anda merantau tuh. Merantau kemana-mana. Maka dimanapun Anda berada, jadilah orang baik. Anda bertetangga dengan siapapun, pastikan Anda tidak mengganggu orang lain. Dan modal sederhana untuk hidup nyaman itu adalah senyum. Dimana Anda tinggal, jangan ganggu orang dan senyum.
kan misalkan kontrak nih di suaminya kerja di mana gitu, lalu untuk ikut juga istrinya kontrak atau nyewa rumah, dimanapun ada berada baik-baiklah dengan RT, dengan tetangga sekitar. Karena apa? Apalagi anda perantau itu hanya mengharapkan tetangga sekitar. Ini sebaliknya yang Tegal pernah terjadi. Dah perantau sendirian mengganggu rumah tangga orang lagi. Parah. Nah, jadi rumus saya tadi jangan ganggu orang lain dan Anda senyum. Kalau kelewatan Mas, jangan juga Anda kalau jadi orang kaya sombong nanti. Lewat jam nggak dibukanya pintu orang lagi gotong royong di jam dia ikut, sudah dia ikut dia keluar gotong royong, pintu kaca mobil tidak dibuka lagi. Paling tidak kan, oh ini Pak. Itu kita belajar bertatap krama supaya kehidupan kita itu artinya gini, jadilah orang sederhana meskipun kita suatu saat terlanjur jadi orang kaya. Karena kalau ada suatu saat runtuh, Anda tetap berada di bawah. Tapi kalau Anda menaikkan derajat Anda jadi orang kaya, rawan itu. Nah, jadi tetaplah menjadi orang yang sederhana. Itu saja mungkin nasihat agama. Banyak sih sebenarnya, nanti Anda bisa lihat di saya, di YouTube saya. Ini saya stop dulu, kamera masih jalan. Nah, ini saya kadang-kadang yang begini saya unggah, di sisi lain orang sangat senang gitu. Di sisi lain, Pak, alhamdulillah dapat pencerahan gitu. Ini saya nanti kamu lihat aja. Ini sahabat calon pengantin yang akan menikah. Saya juga heran kenapa manusia itu senang menikah. Karena Allah itu mentakdirkan memang ya. Nanti saya jelaskan lagi. Udah cukup. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, penuh semangat dan barokah.